Sebetulnya TKA itu adalah sebagian indikator pencapaian proses yang kami lakukan di madrasah yang menorehkan masuk ke 30 besar, yaitu dari madrasah khusus Umat Ihsan Cendekia berada di 17 ranking nih nasional rata-rata terbaik TKA-nya. Setelah itu kita adakan drill, bahasanya seperti itu. Jadi TO atau yang sifatnya evaluasi mandiri itu bukan hanya sekali, tapi diisi itu berulang-ulang kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yelena Samidora. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wala ali Muhammad. Halo Sobat Madrasah, bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan hari-hari Sobat Madrasah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema sang inspirator dengan tagline Satu Pasaman Madrasah Berinovasi Inspirasi untuk Umat. Untuk itu telah hadir tamu kita. Beliau merupakan sosok yang sangat luar biasa sekali dalam acara K3MA Sumatera Barat ini. Ini dia Bapak Henry. Bapak ini merupakan Kepala Sekolah Man Ihsan Cendekia Padang Mariamah ya Pak. Yelena dengar Pak, Man Ihsan Cendekia ini nilai TKA-nya sangat tinggi se-Sumatera Barat. Apa sih Pak tipsnya sehingga nilai TKA di siswa Man IC bisa tinggi Pak? Oke, baik Ananda semuanya. Perlu kami sampaikan kepada teman-teman sahabat-sahabat kami terkhusus di madrasah. Sebetulnya TKA itu adalah sebagian indikator pencapaian proses yang kami lakukan di madrasah. Sebetulnya polanya bagaimana kita merakit ya, mendesain sebuah kurikulum. Kami dari awal sangat komitmen dalam pengembangan pendidikan, terkhusus di Umat Ihsan Cendekia Padang Mariamah, memahami begini, kurikulum kita tuh harus besar. Kalau di IC namanya, kurikulum IC itu adalah satu ember. Kurikulum nasional itu adalah satu gelas, dan apapun bentuk asesmen, bentuk tes adalah setengah gelas. Nah, jadi kita bukan saja pada hari ini berbicara masalah TK, tetapi pada saat dulu masih ada pelaksanaan ujian dari madrasah itu yang disebut dengan NEM, kita juga mampu menghasilkan nilai yang tertinggi di tingkat provinsi, di tingkat nasional. Kemudian karena NEM dianggap bagian dari pendistribusi mendikotomikan sistem, kemudian berubah lagi ke UTBK. Bagaimana anak-anak bisa diterima di perguruan tinggi ya dengan nilai yang terbaik. Dan alhamdulillah di hasil UTBK kami juga secara signifikan ya di tahun 2021 itu berada di posisi 156 nasional, kemudian di tahun 2022 berada di 70 nasional, kemudian di tahun 2023 berada di 50 nasional. Nah, kemudian bergeser lagi sistem penilaian, sekarang namanya TKA. Dan alhamdulillah di TKA kami juga memberikan kontribusi yang terbaik untuk Sumatera Barat, karena satu-satunya saker tingkat SMA, SMK, dan MA yang menorehkan masuk ke 30 besar, yaitu dari madrasah khusus Umat Ihsan Cendekia berada di 17 ranking nih nasional rata-rata terbaik TKA-nya. Tentu kalau kita urut dari tingkat MA-nya, Man Ihsan Cendekia berada di posisi 3. Yang nomor satunya adalah Man Ihsan Cendekia Serpong, yang keduanya adalah Man Ihsan Cendekia Pekalongan, dan yang ketiga adalah Man Ihsan Cendekia Padang Mariamah. Tentu secara provinsi, Man Ihsan Cendekia atau madrasah kita berada di nomor wahid. Jadi proses untuk mendapatkan TKA itu bukan wujud-wujud. Bukan arti kata begitu ada tanda kutip ya kebijakan dari pemerintah dalam rangka melaksanakan TKA, kemudian kita mulai action. Tetapi di Man Ihsan Cendekia jauh-jauh hari, mulai dari kelas 10, kelas 11, betul-betul konten dari pengembangan materi itu sudah kita mulai.
Jadi ini hanya sebagian kecil ya dalam proses asesmen untuk menentukan posisi sebuah sekolah atau madrasah secara nasional. Hemat kami demikian. Si dongkak hitnya. Oke. Langkah-langkah yang kami lakukan di Mamisan Cendekia Pram-Praman, begitu kita mendapat informasi berkenan dan PKA, Bapak Ibu guru, terutama 3 mapel tersebut, kita suruh menelaah CP-nya, kemudian menentukan materi esensial. Setelah itu kita adakan drill, bahasanya seperti itu. Jadi TO atau yang sifatnya evaluasi mandiri itu bukan hanya sekali, tapi diisi itu berulang-ulang kali. Jadi kita adakan TO pertama, kemudian kita analisa, kemudian mana bagian-bagian yang kurang, kita drill lagi, kemudian kita adakan TO lagi, kemudian kita analisa lagi bagian mana yang harus dibenahi. Tetapi yang sangat terpenting di sini adalah bagaimana anak-anak berkomitmen di dalam mewujudkan prestasi mereka untuk menggapai, tanda kutip ya, university impiannya. Tapi ada satu yang tidak pernah orang lakukan. Kalau kami itu berjuangnya di langit, bukan di bumi. Ini apa ya? Kalau hemat kami kata kunci di madrasah. Kenapa demikian? Kalau kita hanya mengejar pola sistem yang ada di bumi, kemudian tidak mengejar pola yang ada di langit, tanda kutip, yang dimaksud di langit itu adalah bagaimana anak-anak dan semua stakeholder itu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Karena keilmuan itu adalah milik Allah. Maka anak-anak IC, kita lakukan pola seperti ini dengan cara satu, anak-anak IC harus melaksanakan sholat tahajud, kemudian sholat sunat, puasa sunat Senin dan Kamis, melaksanakan hafalan Al-Quran, kemudian selalu melakukan hal-hal yang terbaik. Ini yang kami maksud di sini adalah perjuangan di langit. Karena sesungguhnya yang mensukseskan kita, yang mengantarkan kita menjadi orang-orang hebat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah itu sudah berkehendak, cukup kalimatnya cuma satu, yaitu kun fayakun. Nah, ini yang belum dilakukan, tanda kutip ya, walaupun sudah dilakukan oleh Guru Pasakil atau madrasah, tapi mereka tidak fokus di sini. Maka kalau kami di IC, orang sekarang beranjak berduyun-duyun bahasanya mengejar dunia, kami berbanding arah. Kami justru berduyun-duyun mengejar yang ada di langit. Jadi artinya berjuang di langit. Segitu. Semoga ligis. Oke. Luar biasa hemat kami, pelayanannya, penyambutannya, apalagi apa ya, siswanya ramah-ramah, gurunya ramah-ramah. Tapi ini hemat kami adalah salah satu bagian implementasi ya pendidikan yang dilakukan di MAN 1 Pasaman kepada peserta didiknya, sehingga ini bukan sekadar hanya teoritis, tetapi dalam implikasinya betul-betul diterapkan. Dan kita berharap MAN 1 Pasaman ke depannya menjadi madrasah yang setidak-tidaknya setara dengan Mamisan Cendekia Padang-Pariaman, ya setidak-tidaknya lagi bisa mengungguli sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah yang ada di tingkat isi, itu harapan kita. Jadi kami juga mewakili sahabat-sahabat dari Kepala MA Sumatera Barat mengatakan terima kasih atas layanan, ya, sambutan yang luar biasa. Semoga apa yang dilakukan pada hari ini bukan saja untuk MAN 1 Pasaman, tetapi adalah untuk kita semua, terkhusus Pak warga madrasah Sumatera Barat pada dasarnya. Demikian mungkin. Semoga kebaikan, pelayanan, keramahan yang diberikan oleh civitas MAN 1 Pasaman menjadikan amal ibadah dan berdampak pada hal yang positif.